Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Alexander Dimas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjadi sobat pengamat isu sosial pada topik hari ini yang bakalan teman-teman tebak terlebih dahulu. Nah, kalian tahu nggak nih tebak-tebakannya apa? Tebak-tebakannya cluenya online shop. Apa? Betul, Shopee dan Tokopedia serta kawan-kawannya. Nah, isu sosial kali ini yaitu impulsive buying. Impulsive buying adalah kegiatan pada online shop ataupun offline shop juga bisa juga, di mana kita sebagai remaja ataupun pemuda di sini seringkali check out ataupun belanja hal-hal yang tidak kita perlukan banget ataupun esensial bagi kita. Nah, di sini kita seringkali merasa kayak kemarin habis check out tiba-tiba besoknya nyesel karena uang jajan ngedrop. Habis itu kita juga di sini seringkali merasa bad mood karena kok barangnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, di video ini kita akan membahas kenapa remaja itu rentan banget sama yang namanya impulsive buying, dan juga dampak bagi kantong kita dan juga mental health kita. Mental health kita ini sangat penting ya guys. Nah, paling penting lagi cara ngatasin impulsive buying ini. Jadi tonton sampai habis, jangan lupa subscribe channel ini juga supaya channel ini berkembang ya guys. Channel kelas A, love you. Langsung kita bahas apa itu impulsive buying. Impulsive buying sendiri itu kalau misalkan kita analogikan itu seperti mode autopilotnya belanja kita. Mode autopilot itu apa? Belanja yang nggak direncanain. Tiba-tiba kepencet check out, tiba-tiba kebeli, habis itu penyesalan datang. Nah, menurut penelitian juga 7 dari 10 remaja di Indonesia itu pernah kena jebakan ini. Apalagi kalau ada flash sale dan juga influencer yang sebenarnya bisa dibilang trap ya, karena bilang produk ini bagus, produk itu bagus, tapi nyatanya itu hanya endorse. Nah, jadi jangan gampang tertipu ya teman-teman. Nah, contoh kasus impulsive buying sendiri itu banyak. Nah, kalau untuk cewek-cewek nih, pasti pernah beli kayak entah itu lipstick, eyeshadow, ataupun apapun itu, make up yang kena iklan IG, padahal jarang make upan. Akhirnya barang-barang tersebut ngumpet di lemari, habis itu expired, duit pun menguap begitu aja. Sound familiar nggak? Nah, kalau untuk cowok-cowok nih, kalau cowok-cowok pasti FOMO banget sama gadget-gadget baru atau enggak skin di gamesnya. Itu benar-benar FOMO sih. Saya juga FOMO. Nah, cara ngatasin ya, penyebab kenapa kita itu sering banget kayak gitu FOMO ataupun kita tuh merasa kehilangan gitu. Nah, penyebab kita gampang banget kejebol terhadap impulsive buying ini yaitu efek dopamin. Nah, efek dopamin ini sendiri yang ngirimin respon bahwa kita perlu barang tersebut. Ini rezeki beli sekarang, ataupun kayak sensasi yang bikin kita puas karena kita sudah menghemat sesuatu. Nah, yang kedua ada algoritma. Nah, algoritma ini merupakan racun yang sangat kuat karena kita bisa tahu dengan algoritma yang sekarang itu kayak menawarkan kita hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang kita pengen banget ya teman-teman. Akhirnya kita FOMO sendiri dengan algoritma itu sih, kayak orang-orang udah punya ini, kita harus beli juga. Ngelihat teman-teman pakai pakaian baru, kita beli juga. Teman-teman pakai
apa, make up ataupun apa ya, gadget-gadget baru kita beli juga, padahal kita nggak sangat butuh itu. Nah, kita sendiri tuh apa ya, saya sendiri pun merasa otak remaja itu belum tentu, belum apa ya, belum full banget dewasa ataupun matang di bagian prefrontal cortex, ataupun dimana apa ya, kalau dalam perkembangan manusia itu bagian otak yang ngirim impuls ataupun rangsangan dimana kita harus menahan itu semua, tapi kita masih berkembang kan namanya remaja, jadi kita gampang banget tergoda sih teman-teman. Kalau penjelasan ilmiahnya seperti itu soal yang saya teliti ya. Nah, lalu kita stres, dampaknya kita uangnya habis, kita banyak banget sampah kayak footage ataupun kayak fast fashion, elektronik murah yang nyampah di kamar, ataupun kalau misalkan secara online-nya nih ya, skin yang kita nggak kepake gitu. Nah, itu tuh bener-bener isu sosial Gen Z, bener-bener sampah banget. Nah, ini saya berkaca dari diri saya sendiri, dampak impulsive buying itu saya menyebalkan itu, dan ternyata itu sudah terjadi dalam hidup saya. Nah, lalu ada solusinya. Nah, solusinya itu nih teman-teman harus catat benar-benar. Solusinya ada latihan kontrol diri ataupun teknik no one day. No one day ini kalau bahasa Indonesia sih tunda 24 jam. Nah, jadi ketika kita nemu barang-barang yang menarik, kita tuh harus tunda dulu ya. Sabar, tunda 24 jam, lalu kita tanyain ke diri kita sendiri, apakah ini tuh kebutuhan atau keinginan kita? Tanyain itu dalam jangka waktu sehari, dan ketika besokannya kita berpikir, ternyata kita nggak butuh-butuh banget. Nah, putuskanlah untuk tidak membeli itu teman-teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bikin daftar prioritas. Bikin daftar prioritas itu banyak banget, dan pasti banyak banget prioritas yang sebetulnya lebih penting dibandingkan kita belanja online ataupun belanja langsung. Contoh, kita butuh uang ngekos, kita butuh uang transport, kita butuh uang makan, kita butuh menabung, kita butuh ini segala macam. Itu banyak banget teman-teman. Dan kadang kita harus bikin uang darurat juga. Nah, kalau misalkan uang darurat itu nggak kepake, kalian bisa gunain untuk belanja online. Tapi kalau misalkan uang darurat itu kepake, ada fungsinya juga ternyata kita bikin uang darurat itu. Nah, itu ya teman-teman, ada 2 tips. Nah, sebetulnya masih ada 1 tips lagi, tapi ini saya baru temukan tadi pas lagi googling. Nah, teman-teman pada tahu belum kalau misalkan kita belanja pakai uang cash itu bisa mengurangi tingkat belanja kita. Sebagai generasi muda sih gue ngerasain ya, karena dengan kita pakai uang cash itu kita merasa uang kita keluarnya tuh nyata gitu. Kita ngeluarin dari dompet, yang tadi kita masukin ke dompet aja nih, kita cash out duitnya aja dari rekening kita, itu kita mager. Tiba-tiba ngeluarin uang itu jadi males kan. Nah, itu satu cara yang nyata, dan itu pasti relate dengan generasi kita. Nah, sebenarnya dari itu semua kita bisa menyimpulkan impulsive buying ini sebagai isu sosial yang bisa dibilang nggak cuma di generasi muda ini ya, bahkan di generasi tua pun, yang kalau misalkan lagi ada uangnya gitu, tiba-tiba kita belum mengkotakkan prioritas kita ataupun mengkategorikan prioritas kita, itu bisa terjadi di setiap generasi. Nah, sekarang aku pengen nanya nih ke kalian pernah nggak sih impulsive buying? Nah, boleh share dong di kolom komentar seputar impulsive buying kalian. Lalu kalau misalkan kalian tertarik dengan konten-konten seperti ini lagi, silahkan subscribe channel ini
Dan juga jangan lupa terapin tips-tips tadi untuk kalian hindarin impulsive buying. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.